Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama ngaji bareng kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Sebelum kita kaji bersama-sama, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran, Ummul Doa, Suratul Fatihah. Semoga ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, aslul wara tarkul haram wa ma harramallah, wa ra'sul karam fi tarkil ma'asi. Asal, dasar, pokok sifat wara' adalah meninggalkan keharaman dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Sementara dasar kemuliaan ada pada meninggalkan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wasiat ini dengan tegas menjelaskan bahwa seseorang yang ingin memiliki sifat wara' tidak bisa tidak. Yang paling asasi, yang paling mendasar adalah ia harus meninggalkan keharaman-keharaman dan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Dari sini tidak bisa tidak. Kita harus tahu, harus memahami apa saja yang diharamkan oleh agama. Keharaman-keharaman itu apa? Dan apa saja yang diharamkan oleh Allah? Ini menyangkut sisi zahir, juga menyangkut sisi batin seseorang. Karena sebagaimana keterangan sebelumnya, bahwasannya sikap wira'i itu ditinjau dari dua arah. Ada wira'i zahir, ada wira'i batin. Nah, keharaman itu dan apa yang saja yang diharamkan oleh Allah itu demikian pula. Ada yang berbentuk zahir, lahiriah, yang bisa dilihat oleh mata, yang dilakukan oleh perbuatan lahiriah kita, panca indera kita. Demikian pula dengan keharaman batin, bersifat qalbiyah, bersifat batiniyah. Dan setiap muslim harus tahu apa saja yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Ini menjadi dasar hal yang sangat asasi jika seseorang ingin memiliki sifat wira'i. Karena ketika tidak ada sifat wira'i di dalam diri seseorang,
imannya belum sempurna. Kemudian dasar kemuliaan seseorang itu ada pada meninggalkan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tahu bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan yang paling mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Dan definisi takwa adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Nah, poin utama dari ketakwaan adalah meninggalkan maksiat. Oleh karena itu, siapa saja yang sudah mampu meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, sudah mampu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, baik kedurhakaan itu bersifat lahiriah maupun batiniah, dialah orang mulia. Artinya, kemuliaan diukur dari seberapa kuat ia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Semakin orang itu tidak mampu meninggalkan maksiat dan dosanya kepada Allah, ya semakin tidak mulia ia di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqil maharim, takun a'badan nas." Di redaksi lain, kun wara'an, takun a'badan nas. Di redaksi ittaqil maharim takun a'badan nas ini, hadis ini menjadikan ibadah kepada Allah bersifat mujassadah, bersifat lahiriah, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam bentuk batiniah. Maka jadilah ia a'badan nas, orang yang paling beribadah kepada Allah, paling mengabdi kepada Allah. Atau redaksi lain, di riwayat yang lain, jadilah kamu orang yang wirai, maka kamu akan menjadi a'badan nas, manusia yang paling mengabdi kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa ketika tiada sifat wirai pada diri seseorang, ini juga menunjukkan bahwa iman yang ada di dada orang tersebut masih dhaif, imannya masih lemah, belum iman qawi. Sufyan bin Uyainah berkata, "La yusibu abdun haqiqatal iman hatta yaj'ala bainahu wa bainal haram hajizan minal halal." Sufyan bin Uyainah berkata, seseorang tidak akan mampu meraih hakikat iman sebelum ia menjadikan antara dirinya dan hal-hal haram ini, dirinya dihalangi oleh perkara halal. Artinya, orang yang sampai ke hakikat keimanan adalah
perkara haram itu sudah terhalang oleh perkara halal. Perkara haram ini sudah tidak bisa sampai ke diri orang yang sampai ke hakikat keimanan. Hatinya sudah tidak bisa lagi dimasuki oleh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lahirianya ini seakan-akan sudah tidak bisa lagi diajak condong ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini persis keterangan atau penjelasan bagi wali-wali Allah itu. Ketika ada seseorang yang berkata kepada mereka, "Uzkurillah," berzikirlah kepada Allah. Mereka para wali, para sufi itu justru bagaimana kami tidak ingat kepada Allah. Artinya di seluruh waktu sudah tidak bisa lagi ingat kepada selain Allah. Mereka, kaum sufi, para wali-wali agung itu 24 jam dalam sehari senantiasa mengingat Allah. Mereka orang-orang yang sudah langgeng zikirnya. Nah, orang yang sudah sampai kepada hakikat keimanan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik bersifat lahiriah maupun bersifat batiniah, ini sudah tidak bisa lagi sampai kepadanya. Dihalangi oleh hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Yang kedua, seseorang yang sampai atau meraih hakikat keimanan adalah hatta yada'al isma wa ma tashabaha min. Hingga ia meninggalkan dosa dan apa saja yang menyerupai dosa. Atau apa saja yang ini mengantarkan ia terjerumus ke dalam dosa. Orang-orang yang sampai kepada hakikat keimanan, yang mampu meraih hakikat keimanan, adalah ia yang sudah tidak lagi dengan sengaja melakukan kesalahan dan dosa. Karena ia sudah banyak belajar dari kesalahan dan dosa tersebut. Bahkan hal-hal yang membuat ia terjerumus ke dalam dosa, ini juga ditinggalkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hasan Al-Basri juga mengatakan bahwa mazalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Ketakwaan itu tidak ada pada diri orang yang bertakwa selama ia belum meninggalkan dari perkara-perkara halal, dari banyak hal yang dihalalkan, ditinggalkan karena takut terjerumus ke dalam keharaman. Ketakwaan itu selamanya ada pada diri orang-orang muttaqin. Selama ia meninggalkan banyak hal dari yang dihalalkan karena rasa takutnya terjerumus ke dalam keharaman. Dari sekian banyak hal yang dihalalkan oleh Allah, ini
banyak yang ditinggalkan. Yang itu mengarah kepada terjerumus ke dalam keharaman. Jadi, ketakwaan itu senantiasa ada pada diri muttaqin jika ia bersikap hati-hati terhadap hal-hal yang dihalalkan oleh Allah karena rasa takutnya terjerumus ke dalam yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharu zahiral itsmi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah dosa, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Tinggalkanlah dosa lahiriah maupun dosa batiniah. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ada dosa lahiriah, juga ada dosa batiniah. Inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi kepada Sayyidina Ali, bahwasannya aslul wara' tarku haram wa ma harramallah wa ra'sul karam fi tarkil ma'asi. Semoga firman dan sabda Nabi ini menjadi pengingat bagi kita bahwasannya kita harus senantiasa berhati-hati, harus mempertimbangkan segala sesuatunya, karena apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, baik buruknya akan dibalas oleh Allah. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, kita di dalam hidup ini lebih berhati-hati lagi. Terus upaya meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, baik fis sarra maupun fid dharra. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina shadiqin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.